Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang ada pada pelajaran Project IPAS di SMK. Topik tersebut adalah berkaitan dengan koneksitas antar ruang dan waktu. Pemirsa sekalian, membahas tentang koneksitas antar ruang dan waktu, ada hal yang paling mendasar yang harus kita ingat. Konsep utamanya adalah konsep terkait dengan ruang dan waktu. Mengapa kedua konsep ini selalu berhubungan, memiliki koneksitas, memiliki interaksi? Karena beberapa kasus perubahan waktu, pergantian waktu berdampak pada perubahan kondisi ruang suatu tempat. Namun sebelumnya, yang paling mendasar yang perlu kita pahami, kita perlu samakan pemahaman apa sesungguhnya ruang itu. Ruang yang dimaksud dalam pembahasan ini bukan ruang sebagaimana ruang kelas, bangunan kotak segi 4 yang di dalamnya ada kehidupan, tidak selamanya seperti itu. Tapi ruang yang lebih umum. Apa itu? Ruang di sini sesungguhnya adalah suatu tempat. Tempat yang bagaimana? Tempat di mana makhluk hidup dalam hal ini manusia memiliki kegiatan, aktivitas pada lokasi tersebut. Jadi ruang sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah tempat aktivitas makhluk hidup. Karena kita membahas terkait dengan manusia, maka konsen pada manusia. Jadi, berdasarkan pemahaman tersebut, maka yang dimaksud dengan ruang banyak sekali bentuknya. Banyak sekali jenisnya. Bahkan pada perairan atau mungkin di udara pun, dalam hal ini adalah atmosfer yang paling bawah, itu termasuk adalah ruang. Tanah sekalipun itu adalah ruang. Mengapa? Karena pada tempat-tempat itu terjadi aktivitas manusia. Sebagai contoh, berbahas tentang ruang. Jika kita berada di satu tempat, kita ingat saja, beberapa waktu yang lalu dikala kita baru masuk ke satu wilayah, satu sekolah katakanlah pada saat awal ajaran baru. Kita masuk di kondisi musim kemarau. Pada saat 6 bulan, 7 bulan kemudian, sekolah sudah berada pada kondisi musim hujan. Nah, di sini waktu akan menuntun terjadinya perubahan ruang tersebut. Ruang itu akan memiliki dampak terhadap aktivitas kehidupan di dalamnya. Di kala musim kemarau, bagaimana manusia beraktivitas, dan di kala musim hujan, bagaimana manusia beraktivitas. Inilah yang dimaksud dengan konektivitas. Jadi antara ruang dan waktu memiliki keterkaitan. Membahas lebih lanjut, setelah kita mendefinisikan apa itu tadi ruang, maka kita bisa banyak hal yang bisa kita uraikan, contoh dari ruang-ruang tersebut. Jika kita sedang berada di sekeliling lapangan, katakanlah di alun-alun, maka di sekitar alun-alun tersebut kita bisa melihat banyak sekali ruang-ruang yang dimaksud dalam pembahasan ini. Contoh, di alun-alun ada lapangan, di alun-alun mungkin ada masjid, di alun-alun ada trotoar tempat orang beraktivitas. Bahkan boleh jadi di situ ada penjual-penjual bakulan. Nah, tempat-tempat itu semua termasuk adalah ruang. Selanjutnya, dalam kajian ini apa yang harus kita bahas lebih lanjut? Terkait dengan keadaan ruang tadi yang berubah setiap waktu, maka ruang-ruang ini akan memiliki interaksi satu sama lain. Interaksi yang di sini yang dimaksud apa? Interaksi yang dimaksud di sini berkaitan erat dengan pergerakan, perpindahan. Apa yang berpindah? Bisa berupa barang, bisa berupa orang, bahkan informasi sekalipun yang berpindah itu termasuk dalam interaksi antar ruang yang akan kita bahas. Bagaimana bentuk interaksi antar ruang ini? Jika pergerakan atau perpindahan itu terjadi pada manusia, pada orang, maka bentuknya kita sebut dengan mobilitas. Jika perpindahan itu adalah berupa barang, maka kita sebut dengan
transportasi. Sebaliknya, jika interaksi itu yang berpindah adalah informasi, maka kita kenal dengan komunikasi. Ketiga bentuk ini adalah bentuk dari interaksi antar ruang. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, mobilitas. Mobilitas adalah bentuk perpindahan orang atau manusia. Kapan ini terjadi? Mobilitas itu akan terjadi, atau pergerakan atau perpindahan orang itu akan terjadi banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya ada faktor karena mencari tempat yang nyaman, orang akan berpindah. Ada faktor karena pekerjaan, orang bisa berpindah. Ada faktor karena sekolah, orang juga. Dan masih banyak lagi faktor-faktor lain. Kemudian kalau kita merujuk pada interaksi yang lainnya, transportasi. Transportasi yang termasuk dalam kelompok transportasi ini, dalam hal ini adalah perpindahan barang, itu bisa berupa perdagangan, bisa berupa ekspedisi, atau pengiriman uang atau transfer uang. Itu semua adalah bentuk perpindahan barang yang kita nyatakan atau kita bentuk dalam istilah interaksi antar ruang dalam bentuk transportasi. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi yang berpindah apa? Berpindah adalah informasi. Atau mungkin juga yang berpindah adalah ide. Contohnya seperti apa? Berita. Itu adalah yang berpindah adalah informasi. Kemudian komunikasi yang langsung, yang sifatnya diungkapkan secara langsung, misal masa-masa orasi dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk interaksi. Yang terakhir terkait dengan materi kita ini adalah kapan sih atau apa sih syarat terjadinya sebuah interaksi antar waktu ini? Yang pertama, sangat dipengaruhi oleh saling melengkapi. Sebagai contoh, masyarakat desa yang di desa dia butuh hiburan adanya di kota, maka terjadilah perpindahan, terjadilah interaksi. Nah, interaksi di sini terwujud akibat rasa saling membutuhkan. Kemudian kesempatan. Kemudian syarat yang terjadinya adalah kesempatan. Kesempatan itu seperti apa contoh? Misal ada masyarakat kita dalam penghidupan yang sangat terbatas, kemudian ada dibuka peluang kerja dan dia harus berpindah ke satu tempat yang lain. Nah, ini adalah persyaratan terjadinya interaksi karena faktor kesempatan. Selagi ada kesempatan, ini bisa diberdayakan menjadi bentuk interaksinya. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga itu terkait dengan faktor kemudahan. Terkait dengan persyaratan kemudahan. Misal, anak kita yang hendak sekolah di kampung tidak ada yang namanya perguruan tinggi. Faktor kemudahan dia berpindah untuk mencari hal yang mudah. Atau mungkin seseorang yang hendak mencari hal yang mudah, dia akan berpindah. Misal, orang yang sakit, untuk mudah melakukan pengobatannya, dia berpindah ke tempat di mana di situ ada apotek, ada dokter, ada rumah sakit. Nah, inilah syarat terjadinya sebuah proses interaksi. Itu yang kita ulas kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa membahas lagi.